Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini mata kuliah dasar-dasar penelitian pendidikan matematika kita akan mengkaji apa itu masalah dalam penelitian. Jadi masalah itu merupakan suatu pertanyaan karena adanya kesenjangan, atau dalam bahasa ilmiahnya itu adalah gap antara harapan dan pencapaian. Kemudian kesenjangan ini tampak karena secara teratur dan sistematik ada sesuatu yang tidak sesuai dengan dugaan dan anggapan selama ini. Jadi kesenjangan itu muncul karena tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan dugaan atau yang terjadi selama ini. Kemudian kesenjangan ini dapat terwujud berupa ketimpangan, kemudian ketidakseimbangan, kekurangan, kemacetan, ya, ketidaktahuan dan semacam itu. Perumusan masalah tidak harus terbentuk dalam suatu kalimat, ya. Jadi nanti Anda ketika menyusun suatu proposal penelitian, rumusan masalah itu sebenarnya tidak harus berbentuk suatu kalimat, ya. Anda menuliskan suatu permasalahan itu bisa dalam bentuk paragraf, ya. Jadi kalimat yang dikemas dalam bentuk paragraf, ya. Kemudian nanti pernyataan umum di dalamnya mengandung pertanyaan yang perlu dijawab. Misalkan contoh dalam masalahnya itu adalah yang pertama, rendahnya prestasi belajar para mahasiswa jurusan pendidikan MIPA FKIP di Universitas Jambi. Nah, ini contoh masalah, ya. Masalahnya itu adalah prestasi belajar matematika mahasiswa pendidikan MIPA di Universitas Jambi itu rendah, ya. Bagaimana dari masalah itu kita bisa memberikan solusi-solusi yang memungkinkan bisa mengatasi masalah yang ada. Berikutnya yang kedua, apakah sikap siswa terhadap matematika itu bisa mempengaruhi hasil belajarnya. Jadi di poin kedua ini, sikap siswa, ya, apakah ada pengaruh terhadap hasil belajar. Misalkan jika sikap siswanya itu positif terhadap suatu mata pelajaran, apakah memberikan nilai, ya, yang baik juga terhadap hasil belajar yang ada di mata pelajaran tersebut. Berikutnya yang ketiga itu adalah ketidakmampuan para siswa jurusan IPA menyelesaikan masalah matematika. Ini contoh yang ketiga, ya. Ada ketidakmampuan para mahasiswa yang menyelesaikan masalah matematika, ya. Jadi yang keempat itu, apakah ada perbedaan antara gadis dan pemuda dalam kemampuan memvisualisasikan ruang. Nah, ini apakah ada perbedaan, ya. Jadi kalau ini misalkan yang diteliti itu adalah siswa dan mahasiswa, ya. Nah, ini apa yang diteliti? Kemampuan dalam memvisualisasikan ruang dalam bentuk geometri, ya. Ini bagaimana cara memvisualisasikan ruangnya. Apakah ada perbedaan atau dianggap sama antara gadis dan pemuda dalam kemampuan memvisualisasikan ruang. Berikutnya yang kelima itu adalah penggunaan kalkulator apakah lebih efisien dalam menyelesaikan masalah matematika bagi siswa SMO. Ini diteliti juga, ya, apakah lebih praktis dalam menyelesaikan masalah dalam memanfaatkan kalkulator itu atau sama saja halnya ketika tidak menggunakan kalkulator. Nah, ini nanti bisa diteliti. Di poin yang kelima ini, fokus dalam siswanya ini adalah siswa SMA, ya. Kemudian sumber masalah itu, masalah dapat digali dari berbagai macam sumber, ya. Jadi mulai dari kepustakaan, ya, perasaan, ada seminar atau diskusi,
Jadi nanti mahasiswa ketika mengikuti seminar nasional atau diskusi online gitu ya, atau kuliah tamu atau kuliah pakar, itu bisa muncul ya masalah yang ada gitu ya. Jadi sumber dari masalah itu sangat banyak sekali. Kemudian pengalaman pribadi. Nah, ketika nanti Anda menjadi guru gitu ya, pasti punya pengalaman-pengalaman ketika memberikan pembelajaran matematika di kelas ataupun di luar kelas. Nah, ini bisa jadi nanti bisa muncul juga ya. Kemudian yang berikutnya laporan hasil penelitian. Anda menemukan suatu referensi laporan hasil penelitian di bagian pendahuluan atau di bagian abstrak ya. Nanti akan muncul juga masalah-masalah yang ada di laporan hasil penelitian tersebut. Bahkan ucapan-ucapan pejabat sebagai pemegang otoritas ini juga bisa termasuk sumber masalah gitu ya. Jadi misalkan kepala sekolah atau pihak-pihak terkait di bidang pendidikan menceritakan masalah-masalah, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber masalah ya. Kemudian di dalam merumuskan masalah, masukan yang sangat penting dapat diperoleh dari hasil penelitian yang terdahulu. Nah, ini. Jadi, penelitian terdahulu itu sangat mendukung ketika nanti Anda menjadikan ide yang Anda temukan itu bisa menjadi lebih kuat, lebih ada referensi yang mendukung gitu ya. Nah, biar nanti ada perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya, Anda bisa menambahkan vitamin-vitamin tertentu untuk membedakan antara penelitian yang saat ini Anda usulkan nanti di proposal skripsi dan penelitian yang terdahulu. Konsep-konsep tertentu yang belum terselesaikan dan catatan harian ini juga bisa merupakan suatu dokumen dalam sumber masalah yang ada ya. Jadi misalkan nanti Anda PPL ya. PPL di semester 7 ya. Kemudian Anda menemukan catatan-catatan kecil ketika praktek mengajar di kelas ya. Oh, ada siswa yang ketika belajar matematika itu dia tidak nyaman ya, atau ada ketakutan tersendiri dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ini bisa menjadi sumber masalah ya, atau dokumen-dokumen lainnya. Kemudian sebagaimana yang sudah dikemukakan, masalah itu mengandung aspek pertanyaan yang perlu dijawab. Dalam usaha menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menentukan ya topik dari penelitian itu atau judul penelitian. Nah, yang mana pemilihan judul ini harus didasari dengan alasan-alasan yang objektif dan subjektif. Nah, alasan objektif dan subjektif itu yang seperti apa? Alasan objektif itu misalnya berkaitan dengan manfaat hasil penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya alasan subjektif ini misalkan tentang terbatasnya biaya, kemudian waktu dan tenaga. Jadi masalah yang muncul itu pemaparan tadi ya. Jadi masalah itu bisa muncul dari pengalaman-pengalaman ya, atau kesenjangan gap antara harapan dan pencapaian. Untuk diskusi berikutnya nanti kita lanjutkan di Google Classroom ya. Kemudian nanti Anda bisa dari awal mencari permasalahan-permasalahan yang ada di pembelajaran matematika dengan membaca banyak referensi ya. Membaca banyak referensi baik dari artikel ilmiah yang ada di jurnal, kemudian dari proceeding seminar nasional, dan laporan-laporan penelitian itu juga bisa menjadikan referensi ketika nanti Anda menyusun suatu
proposal skripsi gitu ya. Nah, terkait masalah tadi ini masih ada kaitan ya, kepustakaan ya. Kepustakaan ini nanti untuk menguatkan masalah yang ada ya. Jadi kalau di penyusunan proposal ini ada di bab 2 ya, atau landasan teori. Jadi itu dari rumusan masalah yang atau masalah yang ada di pembelajaran matematika. Silahkan nanti dilanjutkan untuk diskusi lebih lanjut di Google Classroom. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.